satu piring makanan bergizi untuk setiap anak sekolah di Indonesia. Kedengarannya seperti mimpi yang luar biasa kan? Tapi ada satu pertanyaan besar yang muncul. Dari mana uangnya? Salah satu usulan yang bikin geger adalah menggunakan dana zakat untuk menambal anggaran program ini. Di satu sisi, tujuannya mulia mengatasi stunting. Tapi, di sisi lain, usulan ini dianggap menabrak lampu merah, aturan agama, dan undang-undang. Kenapa bisa begitu? Apakah zakat boleh dipakai untuk program nasional yang sifatnya umum? Mari kita bedah. Poin pertama yang harus kita pahami. Zakat itu beda banget sama pajak. Pajak itu sifatnya universal. Uang pajak Anda bisa dipakai buat bangun jalan tol, beli tank tempur, sampai gaji PNS. Siapa yang dapat manfaatnya? Ya, semua warga negara, mau kaya atau miskin. Tapi, zakat. Zakat punya aturan main yang sangat kaku atau muqayyad. Dalam Islam, lewat surat At-Taubah ayat 60, sudah dikunci. Siapa yang boleh nerima? Cuma 8 golongan atau asnaf. Ada fakir, miskin, amil, mualaf, dan seterusnya. Masalahnya begini, program makan bergizi gratis itu rencananya dikasih ke semua siswa. Nah, kalau anak orang kaya di sekolah elit ikut makan dari uang zakat, secara hukum syariat, itu nggak sah. Itu haram bagi si penerima. Dan bikin zakat si pemberi jadi nggak gugur kewajibannya. Ini risiko spiritual yang gede banget. Bukan cuma soal agama, ini juga soal hukum negara. Kita punya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Di sana tegas disebut kalau zakat harus disalurkan ke mustahik atau orang yang berhak. Kritik dari para ahli kebijakan publik adalah program nasional seperti MBG itu tanggung jawab negara lewat APBN. Kalau pemerintah mulai melirik dana umat buat membiayai janji politik atau program kementerian, ini bisa jadi presiden buruk. Pertanyaannya, apakah negara kekurangan uang sampai harus masuk ke ranah privat keagamaan? Banyak yang khawatir ini cuma cara instan buat nutupi defisit anggaran tanpa memikirkan batasan etis pengelolaannya. Sekarang kita bedah dari sisi ekonomi. Kenapa sih banyak ekonom yang juga angkat bicara soal ini? Karena ada risiko tumpang tindih anggaran atau budgetary overlap. Secara ekonomi makro, APBN itu adalah instrumen redistribusi kekayaan secara nasional. Kalau pemerintah mulai mengandalkan dana zakat yang sifatnya sukarela wajib secara agama, ada kekhawatiran tanggung jawab negara dalam menjamin hak dasar warga yaitu pangan. Jadi mengendor, kita nggak mau dong fungsi negara disubstitusi oleh dana sosial masyarakat. Tapi, ada celah ekonomi yang menarik di sini. Zakat produktif. Bayangkan, kalau dana zakat nggak langsung dibelikan nasi kotak, tapi dipakai untuk membangun ekosistem hulu. Modal. Kerja. Zakat diberikan ke petani lokal miskin untuk beli bibit dan pupuk. Produksi. Petani ini menghasilkan beras dan sayur. Berkualitas, hilirisasi, hasil panen mereka dibeli secara tunai oleh vendor program. Makan bergizi gratis menggunakan dana APBN. Efeknya luar biasa. Uang zakatnya menolong si miskin petani jadi mandiri, dan program pemerintah dapat suplai makanan yang segar. Ini yang disebut double impact. Kemiskinan berkurang, gizi anak terjaga, dan perputaran uang tetap di desa, bukan di korporasi besar saja. Mungkin kalian bertanya, emangnya di negara muslim lain nggak ada yang pakai dana zakat buat program negara? Jawabannya, ada, tapi modelnya beda. Lihat, Malaysia. Mereka punya sistem pengelolaan zakat yang sangat rapi lewat lembaga zakat Selangor atau negeri lainnya. Zakat di sana memang dipakai untuk beasiswa dan bantuan pangan, tapi khusus untuk kelompok miskin yang terdaftar. Mereka nggak pakai dana zakat untuk program nasional yang sifatnya pukul rata untuk semua warga. Atau lihat Pakistan, mereka punya sistem zakat and ashar yang dikelola negara. Tapi sejarah mencatat, ketika dana zakat digunakan untuk kepentingan birokrasi atau proyek umum pemerintah, tingkat kepercayaan masyarakat public trust langsung anjlok. Orang jadi malas bayar zakat lewat lembaga resmi karena takut uangnya dipakai buat proyek politis. Pelajaran pentingnya, di negara manapun, kunci keberhasilan zakat adalah spesifikasi. Begitu zakat dicampur dengan anggaran umum pemerintah tanpa batas yang jelas, fungsinya sebagai instrumen keadilan sosial bagi si miskin jadi bias.
Jadi, kesimpulan besar kita hari ini, program makan bergizi gratis itu langkah raksasa buat SDM Indonesia. Tapi, jangan sampai kita mengambil hak orang miskin di dalam zakat untuk mendanai mereka yang sebenarnya mampu. Kita butuh kolaborasi, bukan eksploitasi dana umat. Zakat harus tetap jadi jaring pengaman, sementara APBN adalah mesin utamanya. Gimana menurut kalian? Lebih setuju model Malaysia yang spesifik atau tetap fokus di APBN murni? Tulis di bawah ya. Saya Tommy Opini. Stay critical and stay healthy.